Halo Movie Buff, kembali lagi bersama si Kepik. Teror zombie di kota Hyosan semakin merebak. Para murid SMA Hyosan yang masih selamat berjuang untuk terus bertahan hidup dari kejaran zombie. Mampukah Cheongsan kabur dari amukan Guinam? Akankah Hari menemukan adiknya? Dapatkah Soju menolong putrinya, Onjo? Inilah kelanjutan dari kisah All of Us Are Dead, bagian kedua. Tanpa banyak basa-basi, ayo kita mulai saja pembahasannya. Hari dan teman-teman berjuang menembus kerumunan zombie untuk mencari adik Hari. Namra dan kawan-kawan putus asa melihat helikopter yang hanya berterbangan, tapi tak ada yang mendarat. Seandainya ada pun, mereka hanyalah pelajar dan tak mungkin mendapat prioritas untuk ditolong. Helikopter penyelamat menjemput Soju dan para anggota dewan di atap balai kota. Pengumuman darurat militer diberlakukan di Hyosan. Krisis di Hyosan membuat pasar saham Korea anjlok. Kota tetangga Hyosan menolak menerima para pengungsi dari Hyosan karena takut menyebarkan wabah zombie di kota mereka. Di tengah pandemi zombie ini, rumor dan hoax yang beredar bebas di media sosial menyebabkan situasi politik dan ekonomi makin kacau. Hal itu membuat pemerintah mempertimbangkan untuk mengontrol arus media. Para murid khawatir melihat Suheok yang kembali tanpa bersama Cheongsan. Cheongsan selamat dari lemparan pisau Guinam dan dia lari sampai ke perpustakaan. Di sana ia dan Guinam bermain tikus dan kucing di tengah-tengah kejaran zombie. Guinam memaksa Cheongsan menyerahkan ponsel yang ia gunakan untuk merekam Guinam yang telah membunuh kepala sekolah. Tapi Cheongsan menolak menyerahkannya. Dengan kegesitan dan ketangkasannya, Cheongsan berusaha kabur dari kejaran Guinam dan para zombie. Guinam akhirnya berhasil memojokkannya, tapi Cheongsan menggunakan ponsel itu untuk menusuk mata Guinam dan melempar Guinam ke kerumunan zombie. Cheongsan berhasil kabur dari kejaran zombie keluar perpustakaan. Cheongsan bersembunyi di lubang saluran pipa. Hari memanah zombie yang mengejar Cheongsan, tapi ironisnya mereka berdua tidak saling bertemu. Cheongsan masih berusaha kabur dari kejaran zombie dengan memanjat lubang saluran. Ia menggunakan ponsel yang ia temukan untuk melakukan panggilan darurat. Tapi sayangnya pemerintah telah memutus semua akses internet dan telepon di kota Hyosan. Nasib yang sama menimpa Hari dan kawan-kawan yang menemukan komputer di ruang UKS. Onjo berinisiatif menggunakan drone milik Junyeong untuk mencari Cheongsan. Namra menyetujui ide itu karena mereka juga bisa menggunakan drone itu untuk mencari bantuan. Masalahnya, drone itu berada di lab science. Akhirnya Onjo dan Junyeong dengan selang pemadam kebakaran pergi ke lab science melalui ruang perlengkapan untuk menghindari para zombie. Detektif Jae-ik dan rekannya yang kita sebut saja si Lemot memikirkan cara untuk mengambil laptop Pakli di SMA Hyosan. Si Lemot yang sering dibodoh-bodohin sama Jae-ik membela diri dengan mengatakan kalau dia adalah mahasiswa Seoul National University. Mereka kabur ke dalam restoran Cheongsan dan menemukan si sakit yang telah berubah menjadi zombie serta bayinya. Cheongsan terjebak di lubang saluran. Di tengah keputusasaannya, ia teringat akan Onjo yang ia cintai dan Gyeongsu sahabatnya yang telah berubah menjadi zombie. Dan hal itu memberikannya kekuatan untuk terus berjuang. Ia menendang pintu lubang dan berhasil keluar. Ia kabur ke ruang musik. Onjo dan Junyeong berhasil menemukan drone dan kembali ke ruang siaran. Saat Junyeong hendak menerbangkan drone itu, Namra yang paling pintar mengingatkan mereka untuk jangan kehilangan harapan seandainya mereka menemukan kalau seluruh orang yang mereka kenal telah berubah menjadi zombie. Ia juga mengingatkan mereka untuk tetap berpikir logis di keadaan genting seperti ini. Tapi Onjo yang pragmatis berpendapat bahwa saat ini mereka lebih membutuhkan harapan daripada logika. Hari menyarankan teman-temannya pergi ke ruang klub memanah untuk menggunakan telepon darurat di sana yang kemungkinan masih bisa berfungsi. Sekalian mengambil anak panah baru karena yang ia pegang sekarang sudah hampir habis. Jun Seong yang pengecut menyarankan mereka untuk tetap di ruang UKS dan menunggu orang dewasa datang menyelamatkan mereka. Tapi Hari menegaskan bahwa ia tak percaya pada orang dewasa. Min Jae lompat duluan ke tempat sampah untuk memantau situasi. Setelah keadaan aman, teman-temannya menyusul kemudian. Untuk menambah ironis, tepat setelah Hari melompat, drone milik Junyeong muncul. Drone itu melihat panah yang ditembakkan Hari dan adiknya Hari jadi curiga kalau kakaknya yang seharusnya sedang ada pertandingan hari itu berada di sekolah. Kalau si Kepik jadi adik Hari, si Kepik suruh Junyeong tuh terusin drone-nya ke jendela buat mencari asal tembakan panah. Langsung ketemu deh sama kakaknya. Junyeong meneruskan drone-nya dari kelas ke kelas dan akhirnya berhasil menemukan Cheongsan. Sayangnya Cheongsan tak menyadari keberadaan drone itu.
Mereka memutuskan untuk meneruskan Dawn itu keluar sekolah untuk mencari bantuan. Jimin histeris saat mendapati kalau kedua orang tuanya telah menjadi korban teror zombie. Dawn yang baterainya telah habis dijatuhkan oleh para zombie dan tampaknya harapan memang telah sirna. Para staf dewan dibawa ke sebuah penjara terbengkalai yang menjadi tempat pelindungan terakhir bagi warga Hyosan. Hukum militer berlaku di tempat itu dan semua penduduk Hyosan harus dikarantina dan menjalani pemeriksaan lab. Ibu dewan dan anggota penyelamat seperti Soju tidak mendapat pengecualian. Guinam yang telah digigit zombie ternyata tidak berubah menjadi ganas, tapi tetap mempertahankan kemanusiaannya. Hal ini dikarenakan virus zombie yang diberi nama virus Jonas oleh Pak Lee berevolusi dan dapat mempelajari pikiran manusia pada individu tertentu. Guinam mengingat semua yang terjadi dan ia menaruh dendam kesumat pada Cheongsan. Pak Lee mengambil nama virus Jonas dari seorang filsuf bernama Hans Jonas. Cheongsan tidak menyadari kalau Nayeon juga bersembunyi di ruang musik. Saat Onjo sedang menghibur Jimin, tanpa sengaja mereka menghidupkan mikrofon dan suara mereka terdengar lewat speaker. Dari situ Namra mendapat ide menggunakan suara untuk mengalihkan perhatian zombie supaya mereka bisa menjemput Cheongsan, melarikan diri ke atap sekolah, dan berharap salah satu dari helikopter yang berterbangan ada yang menolong mereka. Mereka berpesan pada Cheongsan lewat speaker untuk tetap berada di tempatnya, dan mereka akan menjemput dirinya. Sayangnya Guinam juga mendengar pesan itu dan dia bergegas ke ruang siaran. Mereka memutar musik di speaker dan ternyata dugaan Namra benar. Para zombie bergerak mengerumuni speaker dan mereka hendak kabur dari ruang siaran. Sayangnya di depan ruang siaran ada zombie yang tidak terpancing oleh suara speaker. Mereka mengendap diam-diam, tapi sayang Junyoung menjatuhkan botol minumnya dan zombie itu pun menyadari kehadiran mereka. Suheok menahan zombie itu sementara teman-temannya lari. Guinam sampai di ruang siaran dan ia menyadari kalau mereka sudah kabur menuju atap. Suheok terdesak oleh si zombie, tapi Guinam datang dan membunuh si zombie. Suheok berterima kasih pada Guinam, tapi Guinam berkata kalau ia akan membunuh Cheongsan. Suheok tentu melarangnya, tapi Guinam yang dari dulu segan pada Suheok marah karena dengan kekuatan barunya sekarang, dia tidak mau lagi diatur-atur oleh Suheok. Guinam berkelahi dengan Suheok. Suheok yang jago berkelahi bukan tandingan lagi bagi Guinam yang mendapat kekuatan ekstra sejak digigit zombie. Suheok terdesak, tapi tiba-tiba Namra datang menolongnya. Sayangnya lengan Namra digigit oleh Guinam. Suheok mendorong Guinam keluar jendela. Hari dan kawan-kawan berusaha kabur dari kejaran zombie ke ruang klub panahan. Mereka berhasil, tapi malang perut Junyoung tertusuk saat bergelut dengan zombie. Daesu dan kawan-kawan berhasil menjemput Cheongsan, dan alangkah bahagianya hati Cheongsan saat melihat Onjo. Onjo malah menendang manja Cheongsan dari belakang dan mengomelinya karena tak pernah mau mendengarkan Onjo. Onjo panik saat menyadari Suheok tidak ada dan mereka bergegas mencarinya. Tak lama, Suheok bersama Namra lari ke ruang musik dan mereka kembali bersembunyi dari kejaran zombie di ruang musik. Saat sedang kesal karena kembali terperangkap, salah satu murid menyadari kalau tangan Namra telah tergigit zombie. Situasi yang padat dan tak nyaman di camp isolasi membuat beberapa warga berkelahi. Soju yang tak sabar ingin menyelamatkan Onjo di sekolah bertanya pada pimpinan berapa lama mereka harus diisolasi. Sang pimpinan menjawab bahwa virus ini masih sedang dipelajari. Kemungkinan mereka harus diisolasi selama minimal sebulan dan itu pun tak ada jaminan mereka akan dibebaskan setelah itu. Soju dan anak buahnya menghajar pimpinan dan prajuritnya hingga pingsan. Lalu mereka mengambil seragamnya untuk menyamar keluar dari camp. Soju melihat bahwa tak ada seorang pun murid berseragam sekolah di camp, yang berarti tidak ada murid SMA Hyosan yang dievakuasi. Cheongsan mewakili para murid hendak menyingkirkan Namra, tapi Suheok tentu melindungi pujaan hatinya. Suheok berkata bahwa Namra bukan digigit oleh zombie, melainkan oleh Guinam. Cheongsan berkata bahwa Guinam telah digigit zombie, yang berarti ia telah berubah menjadi zombie. Tapi Suheok berkata kalau Guinam masih bertingkah dan berbicara seperti orang normal. Bajingan normal maksudnya. Bajingan gila yang normal lebih tepatnya. Sejauh ini mereka belum mengetahui keberadaan zombie jenis baru yang bertingkah seperti manusia normal. Namra berkata kalau ia akan membunuh dirinya sendiri jika ia benar berubah menjadi zombie. Tapi Suheok mengayominya dan berkata kalau ia tak akan berubah menjadi zombie. Jun Seong mendapat pertolongan pertama. Ternyata telepon darurat di klub panahan juga tidak bisa dipakai. Namra tiba-tiba merasa lapar dan hendak menggigit Suheok. Cheongsan melihat itu dan hendak memukul Namra. Tapi Suheok melindunginya dan mereka berkelahi. Onjo yang bijak mencoba meredamkan suasana dengan mengamati bahwa Namra belum menggigit Suheok. Tapi Namra mengaku bahwa ada yang berubah dalam dirinya dan ia memang ingin menggigit Suheok. Onjo menarik kesimpulan bahwa jika benar Guinam telah digigit tapi tidak berubah menjadi zombie, maka kemungkinan ada beberapa orang yang kebal terhadap virus zombie. Jimin yang masih kepahitan tetap tidak percaya pada Namra.
Suhyok mengikat dirinya bersama Namra, sehingga jika Namra berubah, hanya dia yang akan digigit oleh Namra. Jae-ik memutuskan untuk pergi dari restoran Cheongsan menggunakan sepeda motor. Awalnya si lemot yang pengecut tidak mau pergi, tapi Jae-ik berhasil memaksanya. Saat hendak pergi, tiba-tiba seorang anak kecil berlari meminta pertolongan. Mereka menolong si anak kecil dan kembali bersembunyi di restoran. Daesu dan kawan-kawan yang belum makan dan minum selama 2 hari mulai membicarakan soal makanan dan minuman. Nayeon yang sedari tadi menguping pembicaraan mereka ingin menembus kesalahannya dan memberikan mereka makanan dan minuman yang melimpah ruah di dalam ruang penyimpanan. Tapi saat hendak melakukannya, tiba-tiba para murid menyebutkan bahwa menjadi zombie masih lebih baik daripada dirinya. Jelas mereka belum memaafkan Nayeon atas kesalahan yang telah ia lakukan. Hal itu membuat Nayeon mengurungkan niatnya. Para murid kemudian hendak membuka paksa pintu ruang penyimpanan yang telah dikunci oleh Nayeon, dan Nayeon bersembunyi. Soju kabur dari camp dengan memanjat dinding dibantu anak buahnya yang bernama Usin. Tapi ia meninggalkan Usin bukan karena egois, tapi justru karena ia tak mau membahayakan nyawa Usin jika ikut dengannya. Daesu dan kawan-kawan berusaha mendobrak pintu ruang penyimpanan tapi gagal. Jimin merekam pesan dengan recorder yang ditemuinya di ruang musik, dan teman-temannya yang lain mengikutinya. Soju ketahuan dan ia lari sambil menghindari tembakan para tentara. Ia melompat ke dalam air, tapi sayang ia tertembak. Seorang tentara bernama Jaejun digigit oleh zombie, dan ketika berubah, ia tidak dieksekusi, tapi dibawa ke suatu tempat. Soju ternyata berhasil selamat dari tembakan para tentara. Suhyok menyatakan perasaannya pada Namra, dan perasaan itu bertepuk kedua tangan. Eunji bernasib sama seperti Guinam dan berubah menjadi hybrid manusia zombie berkekuatan super. Eunji masuk dengan paksa ke sebuah ruangan. Di sana ia bertemu dengan seorang guru. Eunji memakan ikan di akuarium hidup-hidup dan si guru menyadari kalau Eunji telah digigit. Si guru memukul kepala Eunji dari belakang, tapi tentu Eunji tidak merasakan apa-apa sama sekali. Ternyata Eunji pernah mengadu pada guru ini ketika ia dibully. Tapi si guru tidak peduli sama sekali dan malah merendahkan dan menyalahkan balik Eunji. Eunji membalaskan kepahitannya selama ini dan membunuh si guru. Sama seperti para zombie, Namra sekarang memiliki pendengaran super. Guinam bertemu dengan bosnya di geng pembuli. Si bos menyuruhnya untuk memancing para zombie, sementara ia menyelamatkan diri. Guinam yang sudah muak selalu diperintah dan direndahkan oleh si bos, menolak perintah si bos dan ia malah membunuhnya dengan mengumpankannya ke para zombie. Guinam sekarang bernafsu membalas dendamnya pada Cheongsan yang telah membutakan matanya. Onjo memiliki ide brilian dengan menggunakan musik untuk memancing para zombie ke dalam ruang musik, memblokade mereka, lalu para murid kabur lewat lorong yang sudah kosong ke atap. Ia juga melepas ikatan Namra dan memintanya ikut membantu murid lain, karena menurut Onjo, hal itu akan mempermudah Namra dipercayai lagi oleh para murid. Onjo berkata bahwa kebencian menular, begitu juga dengan kepercayaan. 너가 반장했어야 됐는데. Soju mengobati dirinya di kantor polisi terdekat. Setelah mengambil senjata dan amunisi, ia melanjutkan perjalanannya ke SMA Hyosan. Hari dan kawan-kawan mencoba kabur ke pegunungan sambil membopong Jun Seong dengan tandu. Usaha mereka gagal karena Jun Seong terlalu berat. Jae-ik dan si lemot yang bernama Ho Cheol kembali mencoba kabur dari restoran dengan membuat pelindung tubuh dari kardus sambil membawa si anak kecil dan bayi. Mereka akhirnya berhasil kabur dari kejaran zombie. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sejeruk kupas yang minta tolong. Ho Cheol yang penakut tentu meminta Jae-ik untuk meninggalkannya. Tapi Jae-ik yang memiliki tanggung jawab moral yang tinggi berniat menolongnya. Ho Cheol malah kabur meninggalkan Jae-ik. Setelah selesai membangun barikade, mereka bersiap memancing para zombie. Suhyok yang sportif memberitahu Cheongsan kalau ia suka sama Namra dan ia meminta Cheongsan supaya menjaga Onjo dengan baik. Rencana Onjo dimulai. Mereka menyetel musik keras-keras untuk memancing para zombie masuk ke ruang musik. Sayangnya masih banyak zombie yang tetap berkeliaran di lorong. Onjo menyuruh Daesu yang suaranya paling kencang berteriak keras-keras sementara murid lain membuat keributan supaya semua zombie di lorong masuk ke perangkap yang sudah mereka buat sambil menahan blokade agar tidak runtuh. Prajurit Jaejun yang sudah berubah menjadi zombie hendak dipelajari untuk mencari pengobatan atau vaksin dari virus zombie ini. Sang komandan menyuruh anak buahnya untuk mengirim surat persetujuan tindakan pada keluarga Jaejun, walau anak buahnya sudah mengingatkannya
bahwa dalam keadaan darurat militer, surat persetujuan tidak diperlukan. Tapi si komandan tetap menyuruh anak buahnya untuk mengirim surat persetujuan, menunjukkan kalau ia memiliki rasa empati yang besar. Sang komandan mendengarkan permintaan budewan yang bernama Bupak untuk mengirim helikopter penyelamat ke SMA Hyosan. Padahal ibunya sendiri belum diselamatkan. Menunjukkan kalau sang komandan bukanlah sosok dingin yang hanya bisa memerintah, tapi ia juga rela mengorbankan kepentingannya sendiri. Setelah adik Hari yang bernama Wujin memastikan kalau lorong sudah kosong dan semua zombie sudah berada di ruang musik, mereka lari ke atap. Pintu atap ternyata masih dikunci oleh Cheolsu. Setelah mendengar Cheongsan dan kawan-kawan menggedor minta pintu dibukakan, awalnya ia hendak membuka pintu tersebut. Tapi tiba-tiba ia yang menyimpan kepahitan sama seperti Eunji karena telah sering dibully, memutuskan untuk mengabaikan mereka. Helikopter penyelamat datang dan Cheolsu menyelamatkan dirinya sendiri. Para zombie mengejar para murid sampai ke atap. Guinam datang dan membawa teror baru bagi mereka semua. Eunji dengan rasa puas melihat para murid yang dulu membulinya sekarang sudah berubah menjadi zombie. Seperti masih kurang, ia membakar sekolah. Guinam akhirnya berhadapan dengan nemesisnya, Cheongsan. Tiba-tiba Namra dengan kekuatan barunya menginterupsi dan melempar Guinam. Kebakaran membuat pintu atap yang dikunci Cheolsu terbuka secara otomatis. Helikopter yang menjemput Cheolsu terbang tepat di depan mata mereka. Alarm kebakaran memadamkan api secara otomatis. Para murid membuat tanda SOS di atap. Setelah mengobati kaki jeruk kupas yang terluka, Jaik memarahinya karena nekat pergi ke Hyosan hanya untuk konten. Saat sedang membicarakan Hochel yang meninggalkan mereka, tiba-tiba Hochel kembali dengan mengendarai bus. Ternyata dia bukan pengkhianat seperti yang mereka kira. Jeruk kupas sempat ragu untuk lompat karena khawatir akan kakinya yang cedera, tapi ia akhirnya memberanikan diri. Para murid mencoba menyalakan api, tapi gagal. Akhirnya Namra menyerahkan lighter miliknya. Ia tidak menyerahkan lighternya dari tadi karena malu mengakui kalau ia merokok. Hochel tanpa sengaja menabrak Eunji yang sedang naik sepeda. Saat Jaik menolongnya, tiba-tiba tentara muncul dan menembaki mereka karena mengira mereka adalah zombie. Hari mengajari Mijin memanah. Mijin mengeluh kalau memanah itu sulit, tapi tidak sesulit belajar untuk ujian. Mijin lalu menyeletuk kalau ia iri pada Hari karena hanya perlu jago memanah dan tak perlu lulus ujian untuk bisa masuk perguruan tinggi, asal bisa masuk tim nasional. Hari mengaku kalau ia terancam tak bisa masuk timnas, yang berarti ia juga tak bisa masuk perguruan tinggi, karena ia tak tahu apa-apa selain memanah. Mijin menyadari kalau ternyata kehidupan Hari tidak seindah yang ia bayangkan, dan ternyata Hari juga menghadapi permasalahan yang tak jauh beda dengannya. Kedekatan antara mereka berdua mulai terbentuk. 그만 징징거리고 와서 나 활 쏘는 거나 가르쳐. 너 혼자 쏘는 것보다 나라도 한 발 날리는 게 낫지. Para murid bernyanyi bersama di sekitar api unggun untuk meredakan ketegangan. Nayeon menonton rekaman pesan terakhir yang dibuat oleh teman-temannya. Setelah menontonnya, nuraninya terusik dan ia hendak membagikan perbekalan ke teman-temannya. Tapi ia masih dihantui rasa bersalah karena telah membunuh Gyeongsu. Daesu dan kawan-kawan saling bercengkrama. Para murid mengaku kalau mereka selama ini tidak suka sama Namra karena menganggap dia adalah sosok yang sombong. Tapi Namra mengaku kalau dia sebenarnya kesepian tapi tidak tahu cara berteman. Daesu mengaku kalau ia suka sama Hari, kakak Wujin. Nayeon mengalami flashback. Ternyata Bupak mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Nayeon. Sebelum berubah menjadi zombie, ia berpesan pada Nayeon agar tetap hidup dan membantu teman-temannya saling bertahan hidup. Teringat akan pesan terakhir Bupak, Nayeon membulatkan tekadnya untuk menembus kesalahannya pada teman-temannya. Jimin bercerita kalau orang tuanya pernah memaksanya untuk pindah sekolah ke Seoul. Untung Onjo menolongnya sehingga ia tak jadi pindah. Wujin curhat kalau orang tuanya jauh lebih memperhatikan kakaknya, Hari, ketimbang dirinya. Malang lagi ironis, Nayeon dibunuh Guinam tepat saat ia hendak menebus dosanya. Cheongsan menyatakan perasaannya pada Onjo. Fakta yang sudah semua orang di situ ketahui, kecuali Onjo. Onjo terkejut mendengar pengakuan itu, dan ia malah kecewa karena ia lebih menganggap Cheongsan sebagai sahabatnya. Ia telah kehilangan sahabatnya, Isak, dan sekarang ia juga kehilangan sahabatnya, Cheongsan. Tapi Cheongsan mengatakan pada Onjo, tak apa-apa kalau Onjo tak menyukainya. Yang penting ia telah mengungkapkan perasaannya pada Onjo. Buat si Kepik sih, lu keren banget Cheongsan. Dan si Kepik acungkan jempol buat lu bro.
Onjo meminta Cheongsan menjauhinya karena ia ingin menyendiri. Di saat itulah Guinam tiba-tiba datang dan menyerang Onjo. Cheongsan segera bergegas melindungi pujaan hatinya. Guinam menyerang Cheongsan dan bernafsu membalaskan dendamnya untuk membutakan mata Cheongsan. Wah, filmnya tambah bikin penasaran ya. Guys, pintar itu ada dua jenis, book smart dan street smart. Book smart contohnya adalah murid-murid yang ulangannya selalu bagus dan selalu ranking di sekolah. Mereka rajin belajar, mengerjakan tugas, dan hafal semua buku pelajaran. Sementara street smart adalah orang yang biasanya tidak terlalu pintar dalam pelajaran sekolah, tapi mereka pergaulannya lebih luas, lebih mengikuti tren perkembangan dunia masa kini, dan tahu solusi praktis dari permasalahan hidup sehari-hari atau di lingkungan kerja. Perbedaan antara kedua tipe itu dapat kita lihat dengan jelas di film ini dalam sosok Namra dan Onjo. Namra adalah murid yang pandai dan selalu ranking 1 di kelas. Tapi teman-teman sekelasnya tidak ada yang menyukainya karena ia tampak sombong, jarang bergaul, dan hanya fokus belajar. Saat krisis zombie muncul, Namra acap kali memberikan solusi yang terlalu mengandalkan logika idealis, tapi tidak terlalu membantu dalam situasi yang sedang mereka hadapi. Sementara Onjo bukanlah murid yang pandai. Ia selalu mendapat ranking bawah di kelasnya, dan ayahnya Soju bahkan tidak terlalu berharap padanya dalam ujian akhir. Tapi dalam pergaulan ia adalah sosok yang mempunyai banyak teman. Ia juga sering memberikan solusi praktis untuk permasalahan teman-temannya. Setelah krisis zombie ini muncul, Onjo secara mengejutkan sering memimpin teman-temannya keluar dari situasi sulit dengan memberikan solusi-solusi yang realistis, instan, dan mudah diterapkan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Namra adalah seorang book smart, sementara Onjo adalah seorang street smart. Dan tanpa bermaksud merendahkan siapapun, tapi kenyataannya, orang-orang street smart inilah yang lebih berpeluang untuk sukses dalam hidup. Tapi pengkategorian ini bukan bertujuan untuk stereotipe guys. Kalian bisa kok pintar dalam kedua hal tersebut, dan malah si Kepik berharap kalian bisa jadi seorang book smart yang berpengetahuan luas, sekaligus street smart yang cerdik dalam menjalani hidup. Tekan tombol like kalau kalian setuju sama si Kepik. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.